Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG Jumat kemarin ditutup melemah 0,2% di level 7308.12. Candlenya sih higher low dibandingkan dengan candle hari sebelumnya ya. Tapi masih di dalam range 7208-7354 dan masih di skenario yang dibahas beberapa hari berturut-turut ini ya. IHSG belum berhasil breakout 7354 ataupun breakdown 7308. Tapi dari kelakuan IHSG di beberapa hari sebelumnya setelah turun pernah nyampe ke 7226 dan tutup di 7241 di tanggal 30 Juli. IHSG ternyata nggak lanjut breakdown 7200, malah naik lagi. Ada indikasi IHSG tes sekitar 7400-an dulu, baru kemudian setelah itu IHSG terkoreksi ataukah mau breakout gitu sih ya. Jadi mudah-mudahan di minggu depan marketnya masih ya oke lah untuk trading. Sementara ini disarankan untuk trading jangka pendek dulu buat yang mau masuk market gitu ya, atau buat yang sudah ngincer saham-saham pilihan dan harganya sudah terkoreksi cukup cukup dalam cukup terkoreksi sampai di area harga yang diinginkan, silakan dibeli. Dan untuk disimpan yang jelas jangan dihabisin pelurunya, sisakan pelurunya untuk nembak lagi ketika marketnya memang sudah enak, sudah oke gitu ya. Jangan lupa pasang stop loss, pasang trailing stop buat yang trading, dan jangan lupa take profit juga kalau udah cuan. Lanjut kita bahas beberapa saham pilihan, beberapa saham yang masuk ke watchlist ya, masuk ke watchlist dari beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa, yang pertama Adaro masih higher low kemarin dan nyamperin full cycle-nya di 3300-an. Seperti yang dibahas sebelumnya, Adaro berpeluang lanjut ke 3300 dan kemarin lunas ya. Buat yang masih pegang barang, pasang trailing stopnya boleh dinaikin di 3220 nggak masalah. Dan buat yang masih minat Adaro karena belum ada sinyal pembalikan dan masih ada peluang juga untuk lanjut menguat ya, karena ini gapnya di breakout nih. Mudah-mudahan nggak tutup di bawah area gapnya besok atau minggu depan ya, nggak tutup di bawah 3270. Jadi buat yang masih minat, ini masih bisa dipantau untuk copet-copet atau untuk fast trade. Silahkan dipantau Adaronya. Yang kedua ada Akra masih bertahan, nggak turun ke bawah 1470, masih bertahan di atas 1500. Artinya buat yang punya barang masih bisa di hold. Semoga cepet-cepet naik ke atas 1565 supaya bisa cepet-cepet juga naik ke menuju area bekas gap yang belum di breakout ini ya. Tapi setidaknya area 1640 1650 ini adalah area yang memungkinkan untuk jadi resisten. Kemudian berikutnya Arto yang kemarin tutup di harga yang sama dengan penutupan hari Kamis. Hari Jumatnya tutup di 2710 ya. Setidaknya area target 2720 2730 sudah disamperin. Dan buat yang punya barang masih mau hold, trailing stopnya jangan lupa harusnya sih pasang di bawah 2670 ya. Tapi kalau misalnya masih pegang nih, masih punya barang, tetap di 2660 tapi tutupan nggak masalah sih. Buat yang udah jualan atau buat yang masih punya barang dulu deh. Trailing stopnya geser ke 2610 juga nggak apa-apa. Saya sih prefer di 2660 ya. Kalaupun kejual di 2660 terus tutupan kayak Jumat kemarin naik di 2710 sih nothing tulus aja gitu, karena udah cuan juga, udah di area target TP1, udah cuan, jualan sih itu bagus gitu, take profit sih itu bagus ya. Gitu sih. Selanjutnya wait and see, tunggu sinyal baru. Berikutnya ada Astra kemarin itu melemah tipis ya, nggak tipis-tipis banget tapi nggak banyak juga, 1,1% melemahnya. Masih ada peluang setidaknya ke 4800, cuman ada kemungkinan ngetes area 4640 4600-an yang kemarin di breakout. Jadi buat yang udah punya barang nggak ada masalah ini di hold, karena kemarin diajakin belinya itu di area yang lumayan bawah, yaitu di 4480 gitu ya. Dan buat yang
belum punya barang dan masih minat, silahkan tungguin di 4640 sampai 4600 di area itu aja belinya supaya nggak terlalu jauh juga cut lossnya ya. Cut lossnya kalau ke bawah 4520 atau di 4500 aja tutupannya gitu ya. Astra kayak gitu. Lanjut BBTN yang kemarin melemah 1,5%. Buat yang udah punya barang disimpan dulu selama nggak ke bawah 1275 masih aman lah ya. Kemudian setelah BBTN ada BVIN, kemarin melemah dan sudah dibahas sebelumnya, trailing stop boleh dipasang di bawah 900 karena area target TP1 memang di 970 ya. Ini high hari Kamis kemarin baru 960 dan area 960 945 itu masih direspon jadi resisten. Jadi sangat logis kalau pasang trailing stopnya di 895 atau 890. Silakan pasang di situ. Kalau kena trailing stop, ngantri lagi nggak masalah di 855 atau 810 gitu ya. Stop lossnya tetap di bawah 800 kalau closing, di bawah 800 gitu sih. Lanjut ada DRMA yang masih alot. Cuman selama buat yang udah punya barang ya, selama nggak tutup di bawah 950 sih masih relatif aman, masih bisa disimpan. Kemudian ERA seperti yang dibahas kemarin memang tetap ada peluang untuk lanjut naik, cuman karena kemarin setelah breakout 418 420 ternyata nggak cukup bertahan lama ya. Hari berikutnya, hari Kamis dan Jumatnya ke bawah 420 lagi. Nah, buat yang udah punya barang, stop lossnya itu di bawah 398 aja gitu ya. Lanjut ada Inco yang masih bisa di hold meskipun kemarin Jumat melemah 1,6%. Karena Inco masih di atas 3600, jadi hold aja dulu. Kecuali tutup minimal di 3600 atau sedikit di bawah itu, atau di bawah 3600 tutupannya ya. Kabur dulu nggak apa-apa. Karena kemarin sih memang Inco sudah rilis kinerja semester pertamanya ya, memang kurang memuaskan, kurang enak lah. Dan masih bisa di hold secara teknikal, masih bisa di hold. Ini deket area support, masih bisa di hold selama nggak tutup di 3600 atau lebih bawah. Lanjut ada MAPI yang masih di bawah 1500 tapi oke lah ini untuk di hold. Mudah-mudahan cepet breakout 1500an ya. Selama nggak tutupan di bawah 1240 masih aman, mudah-mudahan lancar ke target TP1 yang itu ada di 1660. Lanjut ada Medco, kok MDK? Medco dulu. Nah, Medco-nya ini kemarin melemah. Buat yang udah punya barang, stop loss-nya cukup pasang di bawah 1295 sih ya, closingnya aja. Kalau closing di bawah 1295. Cuman kalau saya pribadi prefer tunggu belinya itu di 1285. Jadi buat yang belum punya barang silakan ngantri di situ. Buat yang punya barang, stop loss-nya di bawah 1295. Kenapa kok nggak sekalian aja di bawah 1280 gitu stop lossnya buat yang udah punya barang? Karena ada kemungkinan nyampe ke 1285 itu pakai buntu doang, terus tutupan tetap di 1295 atau di atas 1295, ada kemungkinan gitu ya. Kalaupun ternyata tutupan di bawah 1295 ya udah exit dulu, nggak masalah. Kecuali stop loss di bawah 1245 sanggup diterima, nggak apa-apa sih. Karena Medco belum ada tanda-tanda untuk berhasil untuk lanjut breakout ke atas 1390 atau 1400 ya. Jadi saya tetap prefer tungguin di 1285 1280-an untuk belinya gitu. Berikutnya baru si MDKA-nya belum dibahas ya. MDKA dulu lah ya. MDKA kemarin Jumat melemah. Sayangnya sih nggak berhasil atau belum berhasil lanjut ke atas 2480. Jadi buat yang udah punya barang mudah-mudahan udah kabur waktu turun ke bawah 2430 karena hari Kamisnya itu inside bar ya. Ini juga ada bearish engulfing meskipun bukan bearish engulfing yang paling kuat tapi itu bearish engulfing, dan kalau turun ke bawah 2430 bisa jadi sinyal sell.
dan bisa beli lagi di 2350 atau 2330 gitu sih harusnya. Jadi buat yang udah kejual belum punya barang, silahkan ngantri sekitar 2330, stop lossnya di bawah 2270. Buat yang masih punya barang ya mau nggak mau stop lossnya masih di bawah 2270 gitu ya. Lanjut PNBN. PNBN kemarin sempat ada rekomendasi itu buy break 1190, jadi harusnya udah punya barang masih aman disimpan selama nggak ke bawah 1160. Kalau turun ke bawah 1160 exit dulu aja ya, nggak apa-apa, tutupannya di bawah 1160. PTBA lanjut menguat kemarin 1,9%. Nah, karena PTBA nggak nyamperin 2570-an langsung menguat ya, langsung menguat dan bikin highest breakout highest close di bulan Juli PTBA-nya, maka ada peluang PTBA langsung menuju 2770-an target TP2. Jadi buat yang belum punya barang, ini boleh dipantengin, boleh dipantau untuk fast trade dulu aja. Buat yang udah punya barang ya silahkan di hold karena masih ada peluang untuk lanjut gitu ya. Lanjut SMSM yang kemarin lunas mulai hari Kamis sih, lunas target TP1 di 2200 dan sekaligus itu 2270 apa ya, kok saya lupa di weekly kayaknya. Oh ini loh, highest close-nya 2240. Oke, sama kayaknya sama di daily ya. Nah, highest close di tahun 2024 malah. Oke ya, highest close-nya udah dites, masih jadi resisten sementara ini. Jadi buat yang masih punya barang dan masih pengen hold, pasang trailing stopnya di 2150 ya, jangan sampai nggak sempat jualan gitu ya. Jangan sampai hilang cuan gara-gara lupa pasang setting untuk jualannya. Gitu. Yang masih minat SMSM silahkan dipantau untuk fast trade dulu aja. Saya prefer ini cari titik exit ya, karena harusnya ini area-area yang digunakan untuk take profit gitu. Lanjut ada Telkom, ini adalah rekomendasi hari Jumat kemarin. Rekomendasinya beli ngantri di 2820, low Jumat kemarin di 2820. Jadi buat yang sudah dapat barang di hold, stop lossnya kalau tutup di bawah 2700. Buat yang belum punya barang dan minat silahkan bisa langsung dibeli, stop lossnya sama boleh di bawah 2700 kalau tutupan. Kalau cuman buntut doang tutupannya di 2700 atau di atasnya, hold dulu aja. Kemudian target TP nya sama dengan strategi sebelumnya, yaitu di target TP1 di 3400 ya gitu. Lanjut ada UNTR yang kemarin hari apa ya ini? Rekomendasi hari Kamis ini. Dapat barangnya hari Jumat. Ya, belinya ngantri di 25300, stop loss di bawah 24625. Dan di hold dulu, mudah-mudahan lancar ke 27 ribuan ya. Stop lossnya pasang aja di 24600, nggak apa-apa. Lanjut ada Unilever. Ini adalah strategi hari Jumat juga. Pagi-pagi naik, sore-sore sesi 2 turun. Tapi nggak apa-apa, selama nggak tutup di bawah 2330 masih aman di hold buat yang punya barang ya. Lanjut kita bahas requestan saham yang ada di kolom komen, requestan dari subscriber. Jadi Bapak Ibu yang mau request saham, atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Pertama TAPG, ini menarik sih TAPG. Menariknya adalah dia naik. jadi ceritanya ini saya bahas dari sisi teknikal ya. Ceritanya sinyal rebound-nya itu muncul di tahun 2023. Udah setahun yang lalu, bulan Juli 2023 ada CB1, kemudian terkoreksi nyamperin area initial break-nya yaitu di 525, lalu naik dan sebenarnya target TP1 nya itu adalah di 690 dan ini masih OTW ke sana, hampir nyampe. Waktu naik pertama belum nyampe, cuma nyampe di sekitaran area 650-an.
Terus ini area level 127,2 Fibonacci retracement ya. Terus terkoreksi lagi nyamperin area initial breaknya lagi 525, naik lagi. Nah ini yang kemungkinan besar nyampe ke 690-an. Turun ini ada gap dividen kali ya, saya lupa. Nah karena si TAPG-nya ini nge-swing yang kedua ya, kenaikan yang kedua menuju area target TP1 dan sudah mendekati, ini besar kemungkinan disamperin karena sudah breakout highest 2024 yaitu di 675. Jadi mudah-mudahan sampai 690 dan mudah-mudahan juga bisa lebih. Target TP2-nya itu ada di atas di 800-an ya. Cuman paling enggak areanya ini cukup lebar yaitu di 690 720. Jadi kalau breakout 690 dan bertahan berarti peluangnya cukup besar untuk ke 720. Tapi kalau terkoreksi tungguin di sekitar 650-an. Gitu ya. Itu aja sih TAPG-nya. Kemudian IPCC. Oh, bentar. Balik lagi TAPG. Nah, kalau misalnya baru lihat TAPG dan minat, sementara ini untuk fast trade dulu aja ya, bukan untuk trading swing karena ya telat belinya kalau trading swing di harga sekarang. Udah mau nyampe target TP1-nya gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, requestan IPCC. Nah, kalau IPCC ini sideways. Pertanyaannya kalau saya nggak salah ingat, kedepannya gimana? Kalau dari sisi kinerja emitennya saya belum lihat laporan semester 1 2024 sudah keluar atau belum. Jadi saya bahas dari sisi teknikal aja ya. Setidaknya kan market price discount everything gitu ya. Oke, kalau si TAPG ini ada pos terakhir. Mana nih? Ini pos. Bentar ya, saya ngurut ya. Oke. Nggak ada pos di situ. Posnya berarti low validnya di sini. Oke, bias arahnya berarti masih uptrend. Penurunan setahun terakhir selama Juli 2023 sampai sekarang bisa dianggap itu koreksi dari tren yang sudah terbentuk ya. Dari tren yang sudah terbentuk. Gitu ya, kelihatan kan? Kalau di zoom out, makin zoom out, uptrend, turun itu koreksi. Meskipun salah. Zoom out setahun terakhir. Meskipun tren penurunan dari puncak 865 sampai lowest 2024 di bulan Mei, itu bisa dibilang sampai sekarang juga itu bisa dibilang sudah jadi major trend karena sudah setahun gitu ya, tren jangka panjang. Nah, cuman kalau dilihat lagi tren yang lebih gede, ternyata dari strukturnya ini masih koreksi sifatnya. Oke. Singkat cerita, apakah ini ada sinyal CB1 atau dominant break? Jawabannya ada. Sinyalnya di sini. Muncul sinyalnya itu di bulan Juni ya. Nah, bulan Juni muncul sinyal CB1, nggak langsung terbang, terkoreksi dulu dia. Area initial breaknya ada di bawah, yaitu di 620. Jadi 620, 625 ini adalah area beli dengan risiko yang paling kecil kalau untuk IPCC. Singkat cerita, setelah muncul CB1, 2 bulan terakhir itu sideways. Range-nya 650 sampai atasnya 720. Jadi, si IPCC ini selama dia nggak keluar dari range 650 720 ya masih sideways aja. Cuman setidaknya ini sudah ada CB1 yang kebentuk, sudah ada sinyal rebound, ada harapan breakout 720-nya ini maksudnya probabilitasnya lebih gede gitu ya. Jadi kalau misalnya minat beli IPCC, stop loss-nya di bawah 650 atau cari harga sedekat mungkin dengan 650. Di 660 sih nggak masalah ya beli di situ. Entry-nya dibagi dua. Pertama di 660 berikutnya di 635 atau 630 ya, antara 6 range-nya di 625 sampai 635 sampai 620 lah, itu area entry keduanya gitu ya. Stop loss-nya di bawah 600, tinggal dihitung sanggup gak terima stop loss-nya. Kalau misalnya entry di 660, stop loss di bawah 600, itu sudah lebih dari 8%.
paling enggak tapi di bawah 10% gitu ya. Jadi dibagi dua aja pelurunya di 660 dan berapa tadi, 635 ya, 635 620 area itu yang entry keduanya. Stop lossnya sama-sama di bawah 600. Estimasi target TP satunya di 795, 790, 795, 790, 800 lah. Risk reward rasionya cakep, bagus. Kalau dapat harga minimal di 660, setidaknya 1/2 gitu ya. Jadi ini ada potensi rebound. Dan waktu harga naik nih, ngegas dari Mei sampai Juni naik, volumenya naik. Terus ketika sideways, volumenya turun. Nah, ini kemungkinan akumulasi. Mudah-mudahan breakout 720 ya. Gitu aja sih. Oke, lanjut. Kita bahas rekomendasi saham untuk besok Senin 5 Agustus 2024. Ada beberapa saham Bapak Ibu bisa masukin ke watchlist jika belum masuk, jika belum ada, dan juga Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas tentunya, karena bisa langsung bikin order buy dan sell tanpa tunggu order buy-nya tereksekusi terlebih dahulu. Yang pertama ITMG, ini harusnya saham yang udah masuk ke watchlist dan harusnya juga udah punya barang karena pernah diajakin beli waktu naik atas 26650. Bukan diajakin juga sih, maksudnya ada skenario kalau naik atas 26650 si ITMG cukup besar probabilitasnya untuk lanjut paling nggak ke 28 ribuan. Jadi buat yang udah punya barang ini silahkan di hold. Buat yang belum punya barang ngantri aja di 26650 ya. Kemarin itu kalau naik ke atas 26725 ya. Jadi besok buat yang belum punya barang ngantrinya di 26650 nggak apa-apa sih. Ngantri di situ nggak masalah. Stop lossnya di 25800. Estimasi target TP2-nya dari setup CB1 yang muncul di awal Juli itu adalah di 29600. Masih bisa target TP di sana. Cuman hati-hati di area 28400 28500 ya, karena itu area highest close selama 2024. Jadi mostly itu bisa jadi area resisten. Jadi hati-hati di area 28400-an. Bapak Ibu yang minat silakan bikin order belinya di 26650. Kemudian situlah. Kemudian stop lossnya boleh pasang pakai auto order Elite Sell di 25800. Saham kedua ada MAPA. Ini juga saham yang harusnya udah pernah diajakin beli karena udah masuk rekomendasi dan sudah sampai di target TP1. Kemudian hari Jumat kemarin menguat 1,7% inside bar pattern, tutup di atas extend TP1-nya yaitu di 870 lah ya, anggaplah 870, 865, 870. Setupnya ini sederhana karena sekaligus kemarin itu si MAPA ngetes area resisten 890-895 dan belum berhasil breakout. Jadi strateginya buat yang mau buyback atau belum punya barang, ngantri aja di 810 sampai 800 ya range-nya. Stop loss-nya di bawah 755, di 750 boleh. Jadi Bapak Ibu yang minat beli MAPA silakan ngantri di 810 sampai 800. Pasang auto order Elite Sell juga untuk stop loss di 750. Ketiga Raja, ini juga saham yang pernah masuk rekomendasi juga karena ada sinyal CB1 yang cukup kuat rebound dari area support. Strateginya masih sama, belinya ngantri aja di area ungu ini ya, yaitu di 1195 lah. Stop lossnya di 1140. Jadi Bapak Ibu yang belum pasang order beli dan berminat silahkan pasang order belinya di 1195 dulu, itu order buy pertama. Dan stop lossnya boleh pasang pakai auto order Elite Sell di 1140. Estimasi target TP1 di 1400 gitu ya. Itu tadi sampilan kami untuk hari Senin 5 Agustus 2024 dan review saham yang masih masuk ke dalam list. Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan silahkan tulis di kolom komen di bawah. Dan jika suka video ini dan video ini dirasa membantu
Silahkan klik like dan share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.